Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eva Abribda Pristiawati, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan berkolaborasi bersama Bapak Dr. Muhammad Rohmedi M.Hum mengenai mendidik dengan hati. Sebagai calon pendidik generasi muda, kita perlu menguasai pengetahuan yang luas agar menjadi pendidik yang unggul dan berprestasi di masa yang akan datang. Di sini saya akan memaparkan video dari Bapak Dr. Muhammad Rohmedi M.Hum yang akan menjelaskan lebih rinci tentang mendidik dengan hati di abad ke-21 ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa, teman-temanku, guru, dosen, mahasiswa, pelajar, masyarakat, pegiat literasi pendidikan, pegiat literasi sosial, pegiat literasi apapun yang ada di seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita bersatu padu. Saatnya kita bersatu mengevaluasi diri. Tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling mencari salah. Tetapi kalau memang kita memiliki solusi terbaik untuk negeri ini, untuk kemajuan pendidikan negeri ini, mari kita suguhkan, mari kita berikan. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Kalau sebagai seorang guru, tunjukkan kreativitasmu, tunjukkan ide kreatifmu, tunjukkan keunggulanmu, tunjukkan prestasimu. Dan ini misalnya untuk guru. Guru-guru yang saat ini memiliki prestasi, guru-guru yang dianggap pemerintah, dianggap oleh sekolah, dianggap oleh dinas pendidikannya terbaik di daerahnya, silahkan melakukan upaya untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan dengan guru-guru yang lain. Jangan hanya dimiliki sendiri, tapi dibagikan. Lakukan workshop, lakukan FGD, diskusi terpumpun untuk berbagi bagaimana mengubah mindset di abad 21 ini. Guru harus seperti apa? Bagaimana meningkatkan upaya pengembangan pembelajaran berbasis online? Bagaimana kita memanfaatkan media pembelajaran yang bisa dilakukan secara inovatif? Sehingga semua aspek itu akan bisa kita temukan ketika kita bisa berbagi antara guru yang unggul, guru yang kompetitif, berbagi dengan guru-guru yang lain. Demikian juga dosen. Dosen-dosen yang dianggap memiliki prestasi, dosen-dosen yang memiliki keunggulan, silahkan berbagi. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi berbagi ilmu dengan dosen-dosen yang lebih muda, dosen-dosen yang sedang proses, sehingga kita akan selalu berkolaborasi. Maka selalu saya katakan, lakukan 5B. Bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa. 5B ini akan bisa menjadi salah satu pemantik untuk memotivasi dan meningkatkan bagaimana kualitas guru dosen di Indonesia untuk berbagi, untuk melakukan upaya peningkatan. Nah, Mas Marwan, Mas Arfus, Mas Ridwan, dan juga teman-teman diskusi sore hari ini di Hari Pendidikan Nasional yang saat ini kita peringati oleh seluruh masyarakat Indonesia, mari kita jadikan momentum untuk refleksi diri. Pada saat pencegahan virus corona, semua sepakat kebijakan dari pemerintah pusat, Pak Mendikbud, Pak Nadiem, ya, sudah menegaskan belajar di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau kita belajar di rumah, kan kita juga harus pertimbangkan bagaimana kebutuhan belajar di rumah. Oke, kalau ada bahan bacaannya. Lalu, gampang, itu ada di daring, ada di online, semua ada. Baik, itu ada. Mungkin punya HP, ada yang tidak punya HP, ada yang punya HP tapi tidak punya kuota untuk akses. Ada HP, ada paket datanya tetapi jaringannya nggak sampai. Nah, ini menjadi bagian permasalahan yang harus dipikirkan. Maka rencana pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang perlu diperhitungkan. Evaluasi saat ini menjadi sangat penting bagi semua pengambil kebijakan di seluruh masyarakat Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia, bagaimana kita melakukan evaluasi. Ternyata saat COVID-19 ini menjadi media untuk evaluasi, ternyata belum semua wilayah bisa mengakses semua materi yang disediakan oleh perpusnas.go.id, oleh kemendikbud.go.id, oleh digital.id, oleh semua website-website yang bisa diakses, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini penting, ini yang pertama, evaluasi diri. Jadi di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020 ini,
menjadi evaluasi bersama buat kita, buat pengambil kebijakan di pusat, di provinsi, di kabupaten kota, di kecamatan, di desa, bahkan sampai tingkat keluarga. Mari bersama-sama kita lakukan kombinasi yang sejalan, kombinasi yang sinergis untuk bisa menemukan solusi yang terbaik. Yang pertama, berani berubah. Yang kedua, mengevaluasi diri. Yang ketiga, saya yakin SDM Indonesia ini unggul. SDM Indonesia itu kaya. SDM Indonesia itu memiliki multi talent dalam bidang hard skill dan soft skill. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berkolaborasi. Nih. Jadi evaluasi kita di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020 ini yang pertama tadi harus berani berubah. Semua harus berani berubah untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, kita harus mau mengevaluasi diri. Siapapun, kapanpun, dimanapun, kita lakukan evaluasi diri terbaik untuk bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas, bisa menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif. Nah, ini yang ketiga, tadi saya katakan kita harus berkolaborasi. Kenapa? Kita punya SDM yang baik, yang unggul, dosen, guru yang unggul, berbagai elemen kita ada, dari berbagai segmen ada, dari berbagai sektor ada, dari berbagai wilayah ada. Itu mari kita bersama-sama. Di tingkat provinsi silahkan Dinas Pendidikan mengumpulkan SDM pendidik yang unggul, yang kompetitif, kumpulkan. Lalu ajak bicara mereka, ajak diskusi mereka, bagaimana mengembangkan, meningkatkan pendidikan di daerahnya masing-masing. Ini penting. Dan saya sarankan ini, wahai para dosen, para guru, para praktisi pendidikan, para pegiat literasi pendidikan, kalau kita memang memiliki solusi terbaik, silahkan sampaikan, silahkan berikan, silahkan usulkan, silahkan diberikan agar menjadi salah satu bagian kontribusi terbaik untuk turut serta membangun NKRI dalam bidang pendidikan, sehingga mampu menghasilkan SDM yang unggul, SDM yang kompetitif. Unggul dalam bidang apa? Ya hard skill-nya, ya soft skill-nya. Sehingga apa? Ketika integrasi hard skill dan soft skill ini, maka akan menghasilkan nih tingkat kompetitif dan daya saing yang tinggi. Nah, itu diwujudkan melalui apa? Diwujudkan dengan tadi berkolaborasi, saling menguatkan. Kita harus sadar diri bahwa setiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Maka kita harus berkolaborasi. Satu, mengubah mindset untuk berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, mengevaluasi diri dari semua aspek. Yang jadi guru, jadi dosen, jadi praktisi, jadi pengambil kebijakan, semua evaluasi diri. Yang ketiga, berkolaborasi. Nah, kalau kita sudah lakukan itu semua, yang keempat, ayo lakukan aksi. Kita harus beraksi. Dimulai hari ini, dimulai saat ini, tidak harus nunggu besok, tidak harus nunggu minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau sampai 2 Mei 2021. Mari bersama-sama kita mulai beraksi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Yang jadi guru ya tunjukkan kalau Anda, kita bisa menjadi guru yang inspiratif, guru yang produktif, guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang mampu memberikan pembekalan dan pemantik motivasi bagi seluruh peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang di dosen juga gitu, tunjukkan kalau Bapak Ibu dosen punya ide-ide gagasan brilian dari hasil-hasil penelitian, silahkan kembangkan, abdikan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, dan juga itu akan menjadi bagian penting bagaimana kita mampu mengimplementasikan kolaborasi antara guru dan dosen, guru dengan praktisi pendidikan, guru dengan pegiat literasi, guru dengan pengelola lembaga pendidikan. Semua itu akan menjadi sangat penting ketika kita tunjukkan bahwa kita akan mampu menunjukkan komitmen bersama untuk serta membangun pendidikan di NKRI. Dari mulai keluarga, masyarakat, sampai sekolah formal ataupun pendidikan tinggi, semua harus berkolaborasi. Jadi yang keempat, harus beraksi. Mulai hari ini, mulai saat ini, tunjukkan aksimu nyata. Di era COVID ini, di era corona ini, tunjukkan pembelajaran online. Kalau yang lain nggak bisa, ajari. Kalau yang lain nggak mampu, bantu. Sehingga kita harus semua turun tangan untuk bisa berkolaborasi. Tidak justru mengambil kesempatan dalam kesempitan, tetapi tunjukkan
kontribusimu pada negeri, kontribusimu pada sesama, kontribusimu pada umat, sehingga akan mampu membangun kemaslahatan umat. Dan disinilah kekuatan kita menunjukkan keteladanan. Nih, aksi kita harus nyata, bukan hanya mimpi, bukan hanya imajinasi, tapi harus nyata. Yang kelima, setelah kita lakukan perubahan mindset lebih baik, kita lakukan evaluasi, lalu ada kolaborasi, ada aksi. Yang kelima, ini penting untuk kita bersama-sama. Kita harus saling menguatkan jaringan dengan doa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Selama ini mungkin kita kalau berdoa selalu egois, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Lakukan upaya kita saling mendoakan. Guru mendoakan murid-muridnya, dosen mendoakan mahasiswanya, masyarakat mendoakan teman-teman saudara yang lainnya, masyarakat lainnya, pejabat mendoakan anak buahnya, semua mendoakan. Sisipkan di setiap ibadah kita, tunjukkan bahwa kita saling mendoakan, dan kekuatan itu akan menjadi salah satu kekuatan kolaborasi yang luar biasa. Alam akan digerakkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka kekuatan mimpi dan cita-cita kita bahwa niat kita mendidik adalah mendidik dengan hati untuk menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif dan berkarakter, sehingga mereka akan mampu lahir sebagai generasi Indonesia, generasi emas yang unggul, kreatif, produktif, berkarakter, sehingga mereka akan sukses dunia dan akhirat. Mas Arbus, Mas Marvan, Mas Ridwan, dan kawan-kawan semua, teman-teman diskusi online pada sore hari ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, mari kita wujudkan 5 aspek yang tadi saya katakan. 1, berani mengubah mindset untuk berubah menjadi yang lebih baik. Yang kedua, berani merefleksi diri semua aspek. Yang ketiga, berkolaborasi. Yang keempat, beraksi. Yang kelima, saling mendoakan satu dengan yang lain setiap saat, setiap waktu. Dan disitulah kekuatan kita. Semoga menjadi keberkahan dalam nilai ibadah kita sebagai seorang pendidik, baik formal maupun non formal. Karena sejatinya kita semua adalah sebagai seorang pendidik, kita semua sebagai seorang yang harus menjadi pembagi ilmu, sebagai dai dan daiyah di seluruh masyarakat Indonesia di 34 provinsi. Kita harus selalu berbagi. Saat ini kita bisa melakukan upaya itu melalui daring, melalui online, melalui apa saja, medianya banyak. Dan semoga itu akan menjadi amal ibadah kita. Semoga di era ke depan virus corona segera sirna, Tuhan segera memberikan kebaikan, dan ujian ini segera diambil kembali, sehingga kita semua akan senantiasa menjadi manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Semoga sukses untuk kita-kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pendidik formal maupun non formal, pegiat literasi. Ayo bersama-sama kita berkolaborasi, kita berkontribusi untuk turut serta membangun pendidikan di Indonesia yang berkualitas, sehingga menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif untuk kemajuan dan kejayaan NKRI. Senantiasa literasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Salam hebat dan luar biasa dari saya, Dr. Muhammad Rohmadi, MHum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, setelah kita simak video dari Bapak Dr. Muhammad Rohmadi, MHum Ratu Lisa, mengenai mengajar dari hati, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa mendidik dengan hati tidaklah mudah. Dalam mendidik anak perlu memperhatikan 8 kemampuan peserta didik dalam mengajar, diantaranya linguistik, logis matematis, spasial, kinestik tubuh, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Sekian pemaparan video bersama Bapak Dr. Muhammad Rohmadi, MHum Ratu Lisa. Saya pamit dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.